Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dafa Yufita, NIM 22052086. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang struktur hukum Barat. Struktur hukum Barat. Struktur hukum Barat adalah sebagai berikut. Pertama adalah kitab undang-undang yang dibuat oleh lembaga regulatif. Dari kitab undang-undang itu ditarik kesimpulan-kesimpulan berupa keputusan hukum oleh para petugas hukum dalam arti yang luas. Dari kesepakatan hukum ini lahirlah amalan keputusan tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa struktur hukum Barat terdiri dari sumber hukum Barat, yaitu sumber hukum material, sumber hukum formal. Satu, sumber hukum material terdiri dari berupa kebiasaan dan perjanjian. Kebiasaan dari sumber hukum material yaitu kebiasaan atau kostum. Ini dimaksud dengan perbuatan manusia atau masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang yang berarti telah diterima oleh masyarakat atau merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pegolan hidup tertentu. Karena adanya pengulangan terhadap suatu perbuatan sedemikian rupa, maka masyarakat beranggap bahwa hal itu harus berlaku demikian. Dan jika berlawanan, maka masyarakat akan menganggap terjadinya pelanggaran terhadap norma atau hukum tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebiasaan yang mengandung hukum Barat ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan diterima masyarakat dan sesuai dengan kepribadian mereka. Pelanggaran terhadap peristiwa-peristiwa hukum Barat penting menimbulkan reaksi masyarakat terhadap pelanggar. Pada masyarakat primitif, setiap pelanggar dapat diasingkan dari masyarakatnya. Norma demikian merupakan norma kebiasaan. Namun kebiasaan dapat juga berupa aturan harta perkawinan, mengasuh anak, dan mengalihkan hak milik karena kematian. Maka dari itu kebiasaan dapat menjadi salah satu sumber terbentuknya hukum Barat. Mereka yang memiliki kewenangan dan membuat aturan tertentu tidak mungkin bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Penguasa tidak akan mungkin dapat melaksanakan aturan yang sama sekali tidak dapat dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum formal. Berupa undang-undang termasuk juga kebiasaan dan yurisprudisi menegakkan keadilan para yuris kepada sumber. Sumber hukum formal berupa undang-undang. Nah, menurut CST Kasim menyatakan bahwa undang-undang dalam sumber hukum Barat suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara. Di dalam negara yang mengikuti sistem hukum Romawi, undang-undang menjadi sumber utama dan hukum tidak boleh melanggar undang-undang dalam setiap memutus perkara. Mereka juga menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Maka dari itu, setiap undang-undang yang harus melewati ujian material apakah undang-undang bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau tidak. Selanjutnya yaitu jurisprudensi. Secara umum, yang dimaksud dengan jurisprudensi yaitu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum Barat. Dalam pengertian yang luas, jurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan, bahwa putusan hakim yang pertama kali menyelesaikan sesuatu kasus yang belum ada aturannya jika dipergunakan sebagai dasar untuk memutus kasus yang sama oleh hakim selanjutnya.
Selanjutnya yaitu struktur hukum barat. Dapat kita lihat bahwa hukum barat setelah kemerdekaan. Hukum barat setelah kemerdekaan, peraturan perundang-undangan yang diberlaku semasa penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka yang didasarkan pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan peraturan setelah Indonesia merdeka. Namun demikian, sepanjang Indonesia merdeka terjadi 2 kali perubahan sistem kenegaraan, yaitu dari Republik Indonesia RI selama periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 26 Desember 1949, Republik Indonesia Serikat selama periode 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. Peraturan perundang-undang selama pengantian model-model pemerintah tidak mengalami perubahan dramatis. Hanya ada penambahan-penambahan pada masing-masing periode yang dimaksud. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa dalam politik hukum Indonesia atau hukum barat dari masa ke masa, keberlakuan peraturan perundang-undang masih memiliki kesamaan sepanjang waktu, dengan perbedaan hanya pada titik berat mana yang ingin disesuaikan oleh para penguasa, mulai dari VOC, pemerintah kolonial Belanda, pemerintahan bala tentara Jepang, Republik Indonesia maupun Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya yaitu tujuan struktur hukum barat. Tujuan struktur hukum barat dapat kita lihat bahwa stabilitas hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan hukum yang bersifat mengatur dan aturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Jika secara umum tujuan hukum barat adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan kepada keadilan dan serta berguna bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu struktur bentuk hukum barat, yaitu dapat kita lihat bahwa bentuk hukum barat yang diterapkan di Indonesia adalah yang berasal dari Kerajaan Belanda yang merupakan sistem hukum Eropa kontinental, sering juga disebut dengan Civilized. Awalnya berasal dari kodifikasi hukum di zaman Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yutianus. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental adalah bahwa hukum barat memperoleh kekuasaan lengkap karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi, bahwa keputusan hakim hanya mengikat kepada para pihak saja, tidak mengikat umum, karena hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena segala sesuatunya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Eropa kontinental sangat dipengaruhi oleh aliran legisme, yaitu aliran mengutamakan penerapan hukum barat dengan segala konsekuensi harus dalam bentuk tertulis. Sehingga di dalam hukum Eropa kontinental, seluruh peraturan dikodifikasi dan diundangkan dan menjadi aturan baku dan konkret di kehidupan masyarakat dengan norma-norma yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk hukum barat yang diterapkan di wilayah Nusantara yang dikutip dari Pelambang Perdana Wiratama 2008 adalah sebagai berikut. Sebagai dua produk yang konstitusional mempengaruhi sistem hukum di India Belanda. Kebijakan liberalisme sering dengan masuknya VOC dan politik elit pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari struktur hukum barat bahwa struktur hukum tersebut di atas jelas menunjukkan bagaimana masing-masing hukum menarik garis hukum dari lapisan pangkal sampai pada lapisan-lapisan berikut secara logis dalam kesatuan keseluruhan lapisan itu. Masing-masing mempunyai aturan dan watak sendiri. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.